Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah para jamaah Mushola Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho, hidayah, taufik, dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Jumhur ulama mengatakan bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah di bulan Rabiul Awal, tepatnya di tanggal 12. Walaupun memang tidak semua meyakini, tapi jumhur, kebanyakan daripada ulama-ulama kita itu meyakini bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah bulan Rabiul Awal. Kalau zaman dulu itu dikenal dengan tahun gajah ya, tahun gajah. Alhamdulillah para jamaah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur yang panjang, berikut juga dengan keadaan yang sehat, dan juga alhamdulillah kita semua berusaha senantiasa untuk dalam kondisi taat. Alhamdulillah. Mungkin banyak di antara kita atau kita sendiri sering juga gitu ya, lalai atas perintah ataupun senantiasa melakukan segala larangan Allah SWT. Namun alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama niatkan ikhlas untuk menuntut ilmu, sekaligus juga kita niatkan iktikaf kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan syariah, sunnah-sunnah ataupun ajaran yang dibawanya, dan mudah-mudahan kelak yaumil jaza kita mendapatkan syafaatul uzma beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Mushola Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebenarnya ini temanya ngedadak nih. Ngedadak. Tapi insyaallah gitu ya, kita akan coba ulas bersama. Kita sudah tahu ya bahwa di bulan Maulid ini ya, umat muslim di penjuru dunia itu merayakan atau memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tak terkecuali juga di lingkungan kita. Bahkan ibu-ibu di Asur itu sudah duluan ya. Ibu-ibu di Asur itu sudah duluan dengan penceramahnya, yaitu Ustadz Jamil Az-Zaini ya. Dan alhamdulillah kabarnya dan terlihat sangat meriah gitu ya. Nah, alhamdulillah juga insyaallah di MRTK akan mengadakan juga ya, yaitu pada tanggal 8 Oktober pekan depan. Jadi insyaallah kita semua akan berkumpul di Masjid Raya dengan pembicara insyaallah yaitu Dr. Ahmad Shodiq. Kalau yang saya kenal itu Dr. Ahmad Shodiq itu adalah dosen ahlak tasawuf ya. Mungkin karena ada kedekatan dengan Ustadz Syafi'i gitu ya, karena memang kita amati juga Ustadz Syafi'i sedang getol-getolnya gitu ya, membahas terkait dengan akhlak tasawuf itu. Nah, di dalam
perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak terlepas dengan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebetulnya ekspresi kita merayakan hadirnya Nabi Muhammad SAW itu tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu, tidak juga terbatas oleh hal-hal ataupun kegiatan ataupun tindakan ekspresi kita dalam wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di antara kita mungkin ada yang merayakannya itu dengan senantiasa bersedekah, ya, karena Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian juga ada di antara kita yang merayakannya itu dengan berkumpul berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat. Ada juga di antara kita mengadakan tablik ataupun kajian taklim gitu ya. Nah, itu semua adalah dalam rangka kita menadani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi ini dalam kesempatan ini coba kita angkat terkait dengan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya menggapai rahmat ilahi. Rahmat ilahi itu apa sih gitu ya? Kenapa kita harus gapai gitu? Sebetulnya rahmat ini adalah puncak daripada kesuksesan kita di alam dunia maupun di akhirat. Bahkan dengan rahmat ini kita semua saling menyayangi. Dengan rahmat ini kita dapat memperoleh peradaban. Dengan rahmat ini kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari ya, bahkan muttafaqun alaih, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 100 bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang 99-nya ditangguhkan untuk umat yang beriman di akhirat kelak. Sedangkan yang satunya itu diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala khususnya di dunia ini. Bahkan sampai binatang buas pun tidak memakan anaknya. Seekor kuda tidak menginjak anaknya karena rasa sayangnya kepada anaknya. Itu dari rahmat Allah SWT. Dan dengan rahmat Allah yang satu itu, yang non muslim pun merasakan nikmat yang begitu besar. Maka kita ketahui bahwa siapapun di dunia ini, baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, yang iman ataupun yang tidak beriman, semuanya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu itu. Makanya kita jangan iri. Kita nggak punya harta yang banyak, tetapi non muslim punya harta yang banyak. Jangan iri, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemuanya. Kesemuanya, tidak melihat siapa orang itu gitu ya. Di mana orang itu, dan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun memang rahmat yang terbesar adalah nanti di akhirat kelak yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya di dalam menjelaskan menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, para ulama kita menjelaskan bahwa rahman Allah yang pertama adalah rahmat Allah yang besar. Tapi bukan berarti besar itu besar nilainya, justru kecil nilainya. Kenapa disebut nikmat yang besar di situ? Karena semua makhluk Allah mendapatkan. Tapi Ar-Rahim Allah itu nikmat yang kecil. Nikmat yang kecil bukan berarti nikmat nilainya yang kecil. Karena kalau dilihat persentasenya, jadi nikmat Ar-Rahim Allah itu adalah 99%. Sangat banyak gitu ya. Namun disebut kecil itu karena yang mendapatkannya hanya sedikit. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ya dijelaskan bahwa tidaklah kita itu umat manusia, orang Islam itu masuk surga itu karena ibadah kita. Jangan mentang-mentang kita rajin puasa, rajin bersedekah, rajin sholat, bahkan tahajudnya setiap malam misalkan. Jangan merasa sudah aman dari siksa Allah SWT, dan jangan merasa aman
untuk tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau juga jangan merasa aman dari terputusnya rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya masuknya kita ke surga, bahkan Nabi sekalipun itu tidak akan masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kenapa harus sholat? Yaitu dalam rangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita mendapatkan rahmat Allah itu sangat banyak. Tetapi dengan kita sudah melaksanakan segala ibadah, segala hal kebaikan, itu jangan serta-merta kita merasa sudah memiliki banyak amal sehingga kita lupa bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dari itu saja. Maka di dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan, ya, kita melakukan kebaikan nih, satu kebaikan itu kita berniat, saya mau puasa nanti siang gitu ya, nanti siang saya mau puasa, itu dari malam hari. Puasanya puasa sunnah kan, ya, puasanya puasa sunnah, kita mau puasa. Bukan azam ya. Kalau azam itu menjadi wajib, ya. Kalau azam itu menjadi wajib. Misalkan, kalau saya nanti malam dapat makanan nih dari tetangga saya mau puasa nanti besok karena makanannya buat sahur. Nah itu bisa jadi wajib puasanya karena memang dia mengazam untuk berpuasa apabila doanya itu terkabulkan. Nah tapi ini hanya berazam ya, hanya berazam untuk berpuasa misalkan di siang hari. Ternyata pas siang harinya itu kita ada udzur syar'i untuk tidak berpuasa ya. Makanya niat yang tadinya untuk berpuasa itu tetap Allah SWT ditulis sebagai pahala puasa, satu pahala puasa yang sempurna. Nah apabila kita jadi puasa, maka Allah akan balas hingga 10 kali kebaikan. Jadi ini kebaikan Allah SWT dalam melihat amal ibadah kita. Ketika kita berniat melakukan suatu kebaikan dan niat itu tidak jadi gitu ya karena hal yang syar'i. Apa maksud hal yang syar'i itu? Kalau kita cuma niat-niat doang gitu ya, saya mau sedekah nanti siang gitu ya. Ternyata siang itu kita nggak sedekah padahal uang ada. Nah itu bukan syar'i ya. Ataupun kita nggak jadinya itu misalkan karena hal-hal lain yang memang bukan menjadi sebab terhalangnya dia melakukan kebaikan. Nah itu mendapatkan pahala yang sempurna apabila kita berniat walaupun tidak jadi. Tapi kalau kita jadi melakukan kebaikan itu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan kejahatan atau melakukan hal yang buruk, diawali dengan niat. Misalkan kita berniat atau berazam untuk melakukan hal yang buruk. Nanti siang saya mau ngebully si A misalkan. Nah, adik-adik jangan membuli ya. Jangan menganiaya teman ya. Jangan menganiaya anak kecil gitu ya. Itu harus saling menyayangi. Nah, apabila kita berniat nih membuli teman kita, si A saya mau bully nih. Kan itu niat hal yang buruk ya. Nah, kemudian ketika sudah siang, waktunya dia eksekusi mau membuli, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa, sendiri dan waktunya pas untuk membuli gitu ya. Ataupun walaupun rame, tetapi orang-orang yang melihatnya itu orang yang tidak disegani oleh dia, sehingga dia jadi melakukannya, maka itu dicatat sebagai satu kejahatan yang sempurna, yaitu dibalas satu kejahatan yang sempurna. Tapi kalau tidak jadi, udah siap-siap gitu ya, kemudian ketika sudah ketemu, ternyata kasihan gitu ya, ternyata waduh kan kalau saya membuli dosa, sehingga nggak jadi, maka niatnya itu tidak dicatat oleh Allah SWT sebagai dosa. Nah bahkan kalau misalkan niat untuk tidak melakukan
niat buruknya itu bisa menjadi pahala, ya, satu pahala yang sempurna apabila tadi tidak jadi melakukannya itu karena takut dosa, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau nggak jadinya itu karena orang lain? Pas kita mau bully ternyata ada kakak kelas, dia jadi bulinya. Nah, itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap, dengan rahmatnya itu karena tidak jadi, tetap tidak ditulis sebagai dosa, ya, karena tidak jadi melakukan kejahatannya. Nah, walaupun ada konsep itu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar di dalam melihat amal kita, bahkan melihat dosa kita, kita jangan serta-merta merasa aman, ya, merasa punya banyak amal. Karena kalau kita sadari sebetulnya bahkan bukan hanya setahun, bukan hanya sebulan, bukan hanya seminggu, sehari ataupun sejam, tiap detik pun, ya, tiap detik pun mungkin kita selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja hati kita merasa sombong gitu ya. Ngapain sih ini? Di depan ada ini misalkan gitu ya. Ada mobil yang ngalangin gitu ya. Nah, harusnya kan begini kayak saya dong gitu kan. Nah, itu kan udah sombong tuh kan. Udah sombong. Nah, itu itu sudah menimbulkan dosa. Kita boleh melarang gitu ya, atau mencegah sesuatu kemungkaran, tetapi di saat yang sama kita jangan merasa bahwa kita yang paling baik dan benar. Artinya ketika dalam posisi benar pun ataupun hal yang baik menurut kita, belum tentu itu bersih dari kesalahan kita. Makanya walaupun rahmat Allah sangat besar dari apa yang kita lakukan, maka kita harus tetap rendah hati, jangan merasa paling suci, ya. Nah, di antara untuk menggapai rahmat Allah SWT adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, di antara pembahasannya dalam kesempatan pagi ini, yang pertama terkait dengan dalil perintah. Kenapa sih kita harus bersolawat? Ya, kemudian nanti kita lihat pengertiannya. Karena ketika kita membahas suatu hal, itu memang perlu melihat konteksnya, ya, ataupun pengertian daripada permasalahan tersebut. Kita jangan sampai berdebat dalam suatu urusan, tetapi dalam urusan itu pun gitu kita tidak sepakat, dalam pengertiannya pun kita nggak sepakat. Contoh misalkan terkait dengan apa yang sering bertentangan. Misalkan dalam hal talfik, ya. Ada yang boleh talfik, ada yang nggak boleh. Sebetulnya kalau dilihat dari akar permasalahannya itu lebih kepada bagaimana cara kita mengambil hukum gitu ya, yang memang sesuai. Tapi tetap ketika kita lihat pengertian umumnya, talfik itu ya nggak boleh. Ya, talfik itu apa, Pak? Talfik itu kita mencari syariat yang paling mudah. Ya, itu talfik. Nah, itu nggak boleh. Sehingga kita mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Itu dalam konsep besarnya tetap nggak boleh. Walaupun nanti di dalam prakteknya itu boleh. Nah, bolehnya itu nanti ketika membahas tentang talfiknya itu seperti apa, nah itu yang menjadi perdebatan. Maka harus sepakat dengan pengertiannya. Begitupun yang sering kita dengar adalah terkait dengan bid'ah, ya, Bapak Ibu, ya, Bapak, ya. Bid'ah itu dengan pengertiannya sendiri kita tidak sepakat apa yang dimaksud dengan bid'ah gitu ya. Bahkan ketika ada yang mendefinisikan ataupun membagi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah gitu ya, ataupun bid'ah dalalah pun kita nggak sepakat. Nah, itu memang kita harus mendudukan kepada pengertian dan makna yang disepakati, sehingga hukumnya pun kita bisa peroleh. Kemudian keutamaannya, waktu dan jumlahnya, dan juga redaksi selawat itu sendiri seperti apa. Nah, yang pertama terkait dengan dalil perintah bersolawat. Ini seperti dalam surat Quran surah Al-Ahzab, ya, surah ke-33 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, di sini menunjukkan perintah ya. Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu itu fil amar. Bersalawatlah kalian ya alaihi kepada Nabi. Nah, di sini al-amru ya dulu alal wajib gitu ya. Suatu perintah itu dalam Al-Qur'an ya, apalagi perintah Allah SWT menunjukkan kepada hal yang wajib. Nah, tapi nanti dalam dalam pembahasan ataupun penjelasan lainnya seperti dalam hadis itu memang tidak serta-merta wajib mutlak gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa memang salat itu wajib. Maka nanti di dalam di dalam pembagiannya, pembahasan ulama itu ada yang menjelaskan bahwa bersalat itu wajib karena perintahnya jelas di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyru salawatin wa hutat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya itu 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ya. Apabila kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan membalas salawatnya itu kepada kita dengan 10 kali. Ya. Kita bersalawat kepada Rasul sekali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Bukan hanya itu, dihapuskan 10 kesalahan dan ditinggikan 10 derajat. Di sini diantara dalil kenapa kita harus bersalawat. Nah, setelah tadi kita melihat sebab ya kenapa kita harus bersalawat. Yang pertama, kemudian kita lihat pengertiannya. Apa yang dimaksud salawat? Nah, salawat di sini kalau kita lihat dari bahasa ataupun etimologi bahwa salawat itu satu akar kata dengan salat ya. Salat. Nah, salat ini bermakna ad-du'a. Ya, kalau kita ketahui salat itu yang kita lakukan ya. Salat 5 waktu gitu ya. Zuhur, asar. Nah, itu salat. Itu satu akar kata dengan sholawat. Secara bahasa artinya doa ya. Tapi dengan istilah bahwa salat itu adalah bentuk doa ya dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui bahwa kalau salat 5 waktu secara istilah apa? Kalau salat 5 waktu secara istilah adalah qaulun wa af'alun gitu ya. Apa yang diawali oleh takbir ya, perkataan ataupun perbuatan yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Nah, itu salat ya secara istilah. Tapi kalau secara bahasa sama-sama dari kata salat yang bermakna doa. Jadi maksud dari salawat di sini adalah doa kita ya, pujian kita kepada Rasulullah SAW dalam rangka kita memuji Rasulullah SAW dan juga sekaligus dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna sholawat ini secara umum ya, para ulama kita membagi kepada 4 ya. Kalau kita melakukan sholawat ataupun kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka ada redaksi-redaksi sholawat itu sendiri. Siapa saja yang akan bersolawat? Yang pertama orang mukmin. Kita yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka artinya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mencurahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arti dari solawat yang kita lakukan adalah doa. Ini secara umumnya ya. Kemudian solawat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW,
Karena di hadis yang lain ketika kita bersolawat maka Rasulullah SAW akan membalas salawatnya kepada kita. Jadi Rasul pun akan bersolawat kepada kita. Nah, apa arti dari salawat Rasul? Itu adalah syafaat. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW bersolawat kepada kita, nah arti dari salawatnya itu adalah maknanya syafaat. Apa syafaat? Sama itu pertolongan ya, pertolongan Rasulullah SAW. Maka nanti kebutuhan kita atas syafaat Rasulullah SAW adalah terbesar ada di yaumil mahsyar. Ya, di akhirat kelak kita akan sangat membutuhkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian mana sholawat yang ketiga itu sholawat dari malaikat. Ya, tadi kan dibahas juga ketika kita bersolawat maka Allah akan bersolawat, bahkan malaikat pun bersolawat. Nah, apa arti malaikat bersolawat kepada kita? Adalah magfirah, atau malaikat akan memintakan ampun kepada Allah SWT untuk kita. Ya. Nah, bahkan ketika kita kita sahur ya, atau bukan hanya sahur sih, ketika kita itu berada di waktu sahur, itu amalan yang paling bagus itu adalah istighfar. Bahkan ketika kita bersahur di waktu sahur gitu ya, kita sahur misalkan di jam 3 gitu ya, ataupun jam sekitar itu. Nah, ketika kita bersahur karena Allah SWT untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan bersalawat kepada orang tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan memberikan salawat kepada orang-orang yang bersahur. Nah, maksud di situ adalah malaikat bersalawatnya itu memintakan ampun kepada Allah SWT untuk kita yang sedang bersahur. Walaupun nanti secara rinci ya, secara rincinya itu masing-masing salawat itu tergantung kontekstualnya. Bisa jadi memang malaikat itu bersalawat kepada kita itu karena memintakan rahmat atau memintakan dikabulkannya doa gitu ya. Tetapi secara umumnya itu adalah magfirah. Yang terakhir, makna salawat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita, seperti yang tadi disebutkan juga dalam hadis, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan membalas salawat kita 10 kali salawat. Nah, apa salawat Allah kepada kita? Adalah rahmat ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat ya segitu banyaknya 10 ya. Bagaimana jadinya? Padahal dengan satu rahmat pun kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hitung-hitung memang kita akan untung. Ya, kalau hitung-hitungan kita selawat setiap hari berapa kali gitu ya. Dibalas oleh Allah satu selawatnya aja 10. Tapi tidak begitu, kembali lagi. Dosa kita itu sangat banyak. Makanya kita jangan putus dari hal-hal yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan makna selawat secara umum ya. Kemudian keutamaan selawat. Untuk apa sih selawat? Nah, diantaranya tadi yang pertama adalah mendapatkan rahmat ya, mendapatkan rahmat. Kemudian diampuni dosa. Tadi ya, ketika kita berselawat kepada Rasulullah, Allah akan membacakan selawat kepada kita, akan diampuni dosa bahkan 10 kesalahan, dan akan dinaikkan derajat 10 tingkat. Kemudian yang ketiga mendapatkan syafaat ya. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, di sini hadis riwayat Tirmizi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatun ya. Yang paling utama daripada manusia itu di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersalawatnya. Kemudian yang keempat, dikabulkannya doa. Nah, setiap doa itu terhijab atau terjaga atau terhalang ya, dan akan terbuka ketika dibacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Makanya di dalam
di dalam berdoa ya, dalam adab-adab berdoa itu kita harus memuji Allah dengan bertahmid ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disusul dengan bersalawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin gitu ya. Nah, itu adalah usaha kita untuk supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dalam hadis, doa kita itu terhalang ya sampai kita dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini termasuk dengan keutamaan bersolawat juga. Ini ada 10 keutamaan ya yang dirangkum oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sato Adimyati dalam Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Nah, apa saja 10 itu? Yang pertama, keutamaan membaca sholawat adalah salatul malikil ghaffar ya, untuk menggapai rahmat dari Allah SWT yang maha kuasa dan maha pengampun. Yang pertama itu ya, untuk menggapai rahmat Allah SWT. Yang kedua, keutamaan bersolawat itu adalah syafaatun nabiyil muhtar, syafaat dari Muhammad sebagai nabi pilihan. Yang pertama untuk menggapai rahmat, yang kedua untuk memperoleh syafaat. Yang ketiga adalah al-iqtida bil malaikatil abror, mengikuti tradisi malaikat abror. Ya, tadi kita simak bersama bahwa Allah SWT dan para malaikat itu bersalawat. Ya, di antaranya keutamanya bahwa kita mengikuti kebiasaan para malaikat juga. Yang keempat, mukhalafatul munafiqin wal kufar, pembeda dari orang munafik dan orang kafir. Karena orang munafik itu, orang kafir tidak bersolawat. Itu di antara pembeda juga. Yang kelima, nahwul khataya wal auzar, penghapusan kesalahan dan dosa ya. Tadi dijelaskan juga hadisnya bahwa akan dihapuskan dosa. Yang keenam, qadaul hawaij wal autar, pemenuhan hajat dan harapan ya, dikabulkannya doa. Kemudian tanwiruz zawahir wal asrar, penerangan lahir dan batin. Jadi insyaallah kalau kita sering bersolawat, hati kita akan hidup ya. Karena kondisi manusia itu ada 4. Ada badannya sehat, hatinya sehat. Alhamdulillah. Ada badannya sehat tapi hatinya sakit. Atau ada hatinya sehat, badannya sakit. Gitu ya. Atau ada yang keempat, badannya sakit, hatinya sakit. Naudzubillah ya. Yang mudah-mudahan badan kita sehat dan sekaligus juga hati kita sehat gitu ya. Makanya di antara keutamaan bersolawat adalah penerangan lahir kita dan batin kita untuk senantiasa sehat. Kemudian an-najatu minan nar, keselamatan dari api neraka. Yang kesembilan, duhulu dari qoror, masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan yang ke-10, salamul azizil jabbar, akan mendapatkan salam dari Allah SWT yang maha mulia dan maha kuasa. Ini diantara 10 keutamaan membaca sholawat. Mungkin akan banyak lagi ketika kita gali manfaat daripada sholawat gitu ya. Ini dari satu sumber saja, ada 10. Nah, setelah kita mengetahui tadi dari kenapa kita wajib ataupun kenapa kita harus bersolawat gitu ya. Yang kedua, kenapa kita harus apa itu sholawat secara makna. Kemudian kemudian yang berikutnya adalah hukum membaca sholawat. Hukumnya apa? Ya, tadi kan kita sebut bahwa ada yang mewajibkan gitu ya. Kita lihat di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah penyusun kitab Syarah Sahih Bukhari ya. Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Di sini menyebutkan bahwa para ulama tidak satu kata dalam memberikan hukum membaca sholawat ya. Tadi disinggung ya bahwa hukum sholawat itu tidak satu kata, ada banyak. Membagi pendapatan hukum sholawat ini menjadi 10 kelompok. Ini ada 10 kelompok kalau Ibnu Hajar. Tapi setidaknya di sini kalau kita lihat ada beberapa ya, di sini ada 5. Yang pertama, hukumnya itu sunnah. Sunnah. Jadi kalau kita membaca sholawat itu sunnah. Kalau kita membaca sholawat itu apa? Sunnah itu mayusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarkihi.
Jadi kita akan mendapatkan pahala ketika melakukannya dan tidak disiksa ketika kita meninggalkan. Jadi nggak apa-apa kalau kita tidak bersolawat karena hukumnya sunnah. Ini menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, hukum bersolawat itu adalah wajib tanpa ada batasan apapun. Ini menurut Ibnu Qisar. Jadi hukum bersolawat itu adalah wajib. Jadi nggak dihubungkan dengan hal tertentu. Pokoknya hukumnya itu satu wajib. Kalau nggak sholawat ya berdosa berarti ya. Yang ketiga, sholat itu wajib sebagaimana wajibnya kalimat tauhid dalam sholat. Ini menurut Abu Bakar Ar-Razi, ya dari ulama Hanafiyah, kemudian Ibnu Hazm dan Al-Qurtubi dan juga Ibnu Atskiyah. Nah ini hukumnya itu wajib sebagaimana kalimat tauhid dalam sholat. Berarti hukumnya wajib ketika sholat. Kalau nggak sholat ya nggak wajib gitu ya. Kalau bukan lagi sholat. Yang keempat, wajib namun hanya pada waktu duduk di akhir sholat, duduk tahiyat akhir. Ya, ini antara ucapan saya tasyahud dan salam Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Ini wajibnya itu adalah di tasyahud ya, di tasyahud akhir. Tapi ini wajibnya itu wajib yang salawat lengkap ya, salawat lengkap. Kalau yang salawat hanya kepada Rasul itu wajib dua-duanya ya, wajib dua-duanya, bukan di tahiyat akhir saja. Tahiyat awal pun wajib, tetapi hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Selebihnya itu menjadi makruh bahkan haram kalau kita niatkan untuk untuk merusak sholat, karena di dalam syariatnya di tahiyat awal itu salawatnya itu tidak lengkap. Itu menurut madhab Syafi'i. Yang kelima, wajib pada saat tasyahud salat. Ini menurut Asy-Sya'bi dan Ishaq Ibnu Rawahi. Jadi tidak disebutkan wajibnya itu pada saat ngapain nih gitu ya. Tapi intinya hukumnya itu hanya ada dua. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib gitu ya. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib secara mutlak gitu. Yang ketiga wajib karena kewajiban tertentu. Misalkan kewajiban sholat sehingga kita wajib bersolawat. Nah, kemudian kapan waktu dan jumlah bersolawat? Nah, di sini hadis riwayat Tirmizi, ya Ahmad dan Al-Baihaqi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa saya berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu berapa banyak saya jadikan selawat saya kepadamu di dalam doa saya? Beliau menjawab, silahkan saja. Ia berkata, 1/4. Beliau menjawab, silahkan saja. Dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Jika berselawat di dalam doanya itu sebanyak 1/4 gitu ya. 1/4 itu berarti hanya sedikit gitu ya. Hanya sedikit. Kemudian kalau ditambahkan itu akan lebih baik. Beliau menjawab silakan saja. Kemudian kalau setengah, beliau menjawab silakan saja. Dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian Ubay berkata lagi 2/3. Beliau SAW menjawab lagi silakan saja. Dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian Sayyidina Ubay berkata lagi, akan saya tunjukkan selawatku kepadamu pada semua waktu. Beliau Rasulullah SAW menjawab, maka bagiku kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Di sini menunjukkan bahwa waktunya itu kapan saja ya. Ini Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu kapan saja melakukan selawat. Kecuali memang ada tempat-tempat yang dilarang ya untuk berzikir. Seperti misalkan di dalam kamar mandi itu nggak boleh berzikir, tetapi yang tidak boleh itu berzikir dengan ucapan ya, berzikir. Tapi kalau dalam hati itu masih boleh. Tapi bukan dengan sengaja dalam kamar mandi. Zikir itu kan semakin lama semakin bagus, jadi dilemain dalam kamar mandi. Jangan. Jadi hanya zikir-zikir spontan saja. Nah, jadi dimanapun gitu kan, dan kapanpun itu boleh ya bersolawat. Karena di sini Ubay bin Ka'ab justru akan dijadikan setiap harinya itu sebagai waktu untuk bersolawat. Dan bahkan semakin banyak ya
jumlahnya, ya, semakin banyak jumlahnya dan juga semakin sering dilakukan, maka semakin besar pahalanya. Bahkan di akhir kalimatnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Masya Allah. Jadi setiap keinginan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara fadilah juga kita bersolawat. Tetapi dalam hal ini menunjukkan bahwa waktu bersolawat itu kapanpun, ya, dan jumlahnya berapapun, tidak ditentukan. Walaupun nanti ada para ulama yang membuat yang membuat tradisi, ya, bersolawat misalkan 4.444 kali gitu, ya. Nah itu tradisi ulama. Nah itu biasanya itu untuk menekankan keseriusan kita, untuk kita itu senantiasa istiqomah gitu, ya, senantiasa istiqomah. Nah kemudian redaksi solawat, seperti apa sih solawat itu redaksinya? Nah di sini ada banyak, ada solawat maksur, ada ghair maksur. Ya kita yakini bahwa memang solawat itu boleh, ya, solawat yang ghair maksur. Ya, banyak, bahkan di Arab Saudi pun banyak solawat-solawat, ya, yang dibacakan yang memang ghair maksur itu banyak. Bahkan ketika kita tambahkan dalam salawat itu kata sayyidina di Majlis Haram pun gitu, ya, itu sering kita dengar bahwa di sana pun disebutkan kata sayyidina. Nah kemudian di sini gitu, ya, ada 4, ya, bentuk redaksi yang kita kenal. Yang pertama, redaksi yang dari Rasulullah SAW langsung, ya. Yang kedua, redaksinya itu dari para sahabat. Yang ketiga, daripada imam besar kita. Kemudian yang keempat, yang populer dari ulama-ulama kita, ya, dan juga para habaib. Ini sebagai contoh, di antara redaksi sholawat yang maksur gitu, ya, yang terdapat dalam hadis, ada sholawat Ibrahimiyah yang kita kenal, ya, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah ini sholawat Ibrahimiyah. Ini juga sholawat Ibrahimiyah. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Di sini Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi redaksi daripada salat Ibrahimiyah pun berbeda-beda setiap sahabat itu. Jadi kita juga jangan terlalu kaku bahwa ini loh yang benar gitu, ya, redaksi itu. Tapi memang redaksi itu banyak. Maka nanti kita lihat juga sahabat pun menyusun redaksi sendiri terkait dengan selawat ini. Kemudian dari Abu Humaid As-Saidi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini pun sama, masuk kepada sholawat Ibrahimiyah. Tapi redaksinya memang tidak sama seperti redaksi yang disepakati, ya. Nah, kemudian sholawat dari para sahabat. Ini ada sholawatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini sholawat yang memang disebutkan gitu, ya, oleh Ibnu Mas'ud. Allahumma ij'al shalawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika wa imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'ashum maqaman mahmudan yalbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Ini sholawat Ibnu Mas'ud. Kemudian sholawatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadin al-kubra warfa' darajatahul ulya wa atihi su'lahu fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa. Ini redaksi dari sholawatnya Ibnu Abbas, ya. Nah kemudian sholawat dari imam besar, ya, sholawat Imam Hasan Al-Basri. Nah ini Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa muhibbihi.
Ini selawat Imam Hasan Al-Basri. Kemudian selawat Imam Syafi'i. Ini cukup panjang ya. Kemudian jadi kalau di sini kita lihat ada di dalam kitabnya Muqaddimah kitab Ar-Risalah ya. Kemudian ini selawat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yaitu kitab Fathul Bari ya, Sahih Bukhari. Kemudian ini selawat Asgil. Selawat Asgil. Kalau ini dipopulerkan oleh para ulama kita ya, para habaib. Selawat Asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asgiliz zalimin nabiz zalimin wa akhrijna minhum min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini salat asgil. Nah, kalau ini salat asgil itu dipopulerkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq ya, yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan dalam kitab Al-Kawakib. Kemudian selawat Tibil Qulub. Nah, ini populer juga ya. Populer. Oh, ini dikenal juga dengan selawat Nuril Absor. Ya, ini oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian selawat Qutbul Aqtab. Ini dipopulerkan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ini redaksi selawat yang memang tidak ada di zaman Rasul ya. Ini memang susunan daripada selawat-selawat yang disusun oleh para ulama kita. Bahkan kita juga sering selawat mungkin tidak sesuai dengan hadis Nabi ya. Kita selawat sering menggunakan redaksi yang apa namanya itu yang bebas gitu ya. Yang penting memang selawat itu isinya adalah memuji Rasul ya, memuji Rasul dan dengan apa namanya dengan kalimat salat dan salam. Nah, ini ditemukan prasasti dari tahun ke-80 Hijriah. Berarti kira-kira masa siapa nih? Masa sahabat tabi'in ya. 80 Hijriah. Nah, ini ditemukan pada dataran tinggi Hisma ya, Tabuk, Arab Saudi. Penulisnya adalah Bakar bin Abi Barkah Al-Aslami ya, dan memberi titi mangsa itu tahun 80 Hijriah. Ini redaksinya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyi wa taqabbal syafa'atahu fi ummatihi warhamna bihi fil akhirati kama rahamtana bihi fid dunya. Nah, jadi itu ya diantara redaksi ya bersolawat. Makanya ulama kita khususnya di Indonesia itu menghendaki adanya penyusunan sholawat. Memang ada di antara kita bahwa sholawat itu tidak boleh mengarang karena sholawat itu adalah ibadah tadi ya. Sholawat itu ibadah dan ibadah itu harus ada contohnya. Dan kemudian yang dicontohkan Rasul itu hanya sholawat singkat ya, sholawat singkat Allahumma sholli ala Muhammad yang lengkap itu diantaranya sholawat Ibrahimiyah. Nah, tapi ternyata dari dulu zaman Rasul pun gitu ya, sholawat yang disusun oleh sahabat, tabi'in gitu ya, kemudian sampai kepada ulama-ulama kita pun menyusun sholawat yang berbeda. Jadi apapun bentuk sholawatnya gitu ya, apapun bentuk sholawatnya yang penting baik gitu ya, yang penting baik. Bahkan menurut Sayyid Ramadan Al-Buti gitu ya, sholawat apapun gitu ya bentuknya, bahkan kita membuat sholawat sendiri, yang penting sholawat itu memang kata-katanya baik gitu ya, katanya baik itu memang diperbolehkan. Itu menurut Sayyid Ramadan Al-Buti. Kemudian juga menurut mantan mufti Mesir ya, Syekh Ali Jum'ah ya, bahwa sholawat itu boleh kita membuat bilangan. Saya mau sholawat nih setiap hari 50 kali, itu boleh. Bahkan tadi seperti disebut di awal ada yang bersolawat 4.444 kali. Nah, itu Syekh Ali Jum'ah itu mengamalkan itu, membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Nah, itu ada ulama yang membolehkan bahkan mengamalkan. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat bersolawat kepada Rasulullah SAW dimanapun gitu ya, kapanpun, dan dengan sholawat itu mudah-mudahan
kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan salawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan rahmatnya kepada kita. Dan pada puncaknya mudah-mudahan di akhir hayat kita, mudah-mudahan kita husnul khotimah dengan senantiasa istiqomah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, yang diantara perintahnya adalah bersalawat. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah SAW dan mendapatkan ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita selawat dulu ya. Selawat. Tadi saya baca selawat terus. Kayaknya bapak-bapak juga baca selawat di sini ya. Ya, baca selawat apa nih? Tibil Qulub. Ya, Tibil Qulub. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.